Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lailatul Zahro, NIM 2061511098, Program Studi Tadris Bahasa Indonesia, kelas 3C, Fakultas Adab dan Bahasa, UIN Raden Mas Said, Surakarta. Di video kali ini, saya akan membahas tentang penilaian dalam pembelajaran menyimak. Sebagai satu dari 4 keterampilan berbahasa, menyimak merupakan keterampilan yang memungkinkan seorang pengguna bahasa mengalami bahasa yang digunakannya secara lisan. Keterampilan menyimak sangat penting dimiliki oleh setiap pengguna bahasa, terutama untuk mencapai keefektifan berkomunikasi. Sedangkan penilaian adalah proses pada strategi pembelajaran yang menyangkut suatu aksi mengevaluasi dalam bagian guru. Ketika siswa merespon pertanyaan, mengajukan komentar, atau mencoba kata atau struktur baru, guru secara alam bawah sadar membuat evaluasi terhadap siswa. Secara teknis, hal tersebut disebut penilaian informal karena biasanya tak terencana dan spontan dan tanpa skor yang spesifik. Sebaliknya, penilaian formal lebih disengaja dan mempunyai umpan balik yang terkonvensional. Guru merencanakan tes atau tugas, menetapkan waktunya, dan menyusun skor yang spesifik. Penilaian hasil dapat diperoleh dari tes. Tes pada kemampuan menyimak bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menangkap dan memahami informasi yang terkandung dalam wacana yang diterima melalui saluran pendengaran. Menurut Nurdiantoro, ada 4 tingkatan tes keterampilan menyimak, yaitu tingkat ingatan, tingkat pemahaman, tingkat penerapan, dan tingkat analisis. Yang pertama, tingkat ingatan. Tes keterampilan menyimak pada tingkat ingatan berupa mengingat fakta atau menyebutkan kembali fakta-fakta yang terdapat dalam wacana yang diperdengarkan. Dapat berupa nama, peristiwa, angka, dan tahun. Tes biasanya berbentuk tes objektif, isian singkat, atau pilihan ganda. Yang kedua, tingkat pemahaman. Tes pada tingkat pemahaman menuntut siswa untuk memahami wacana yang diperdengarkan. Kemampuan pemahaman yang dimaksud berupa pemahaman terhadap isi wacana, hubungan antar ide, antar kejadian, dan hubungan sebab akibat. Namun, kemampuan pemahaman pada tingkat pemahaman belum kompleks, belum menuntut kerja kognitif tingkat tinggi sehingga dikategorikan sebagai kemampuan pemahaman dalam tingkat yang sederhana. Dengan kata lain, butir-butir tes tingkat ini belum sulit. Yang ketiga, tingkat penerapan. Butir-butir tes keterampilan menyimak yang dapat dikategorikan tes tingkat penerapan adalah butir tes yang terdiri dari pernyataan dan gambar-gambar sebagai alternatif jawaban yang terdapat di dalam lembar tugas. Yang keempat, tingkat analisis. Tes keterampilan menyimak pada tingkat analisis hakikatnya juga merupakan tes untuk memahami informasi dalam wacana yang diteskan. Namun, untuk memahami informasi atau lebih tepatnya, memilih alternatif jawaban yang tepat, siswa dituntut untuk melakukan kerja analisis. Tanpa melakukan analisis wacana, jawaban yang tepat secara pasti belum dapat ditentukan. Dengan demikian, butir tes tingkat analisis lebih kompleks dan sulit daripada butir tes pada tingkat pemahaman.
Penilaian menyimak harus menyesuaikan dengan indikator pencapaian suatu materi simakan terlebih dahulu. Sehingga untuk mengukur ketercapaian hasil belajar menyimak, maka alat tes yang dibuat harus disesuaikan dengan indikator. Tujuan dari penilaian pembelajaran menyimak adalah untuk mengetahui pengetahuan yang dimiliki siswa dalam proses pembelajaran menyimak telah sesuai dengan kompetensi dasar khususnya dan indikator yang ingin dicapai. Nah, sekian video materi penilaian pembelajaran menyimak dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.